Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pak Tarnan Lubis dengan NIM channel 20025 dari Prodi D3 Akuntansi ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Konvensional. Penyusunan anggaran konvensional adalah metode penghargaan tradisional atau traditional costing bukan konvensional atau conventional costing. Sebagai atas metode penghargaan penuh dan metode penghargaan variabel. Metode penghargaan penuh atau full costing disebut juga dengan metode penghargaan fungsional atau functional costing. Karena dalam metode ini, biaya atau beban digolongkan berdasarkan fungsi yang terdapat dalam organisasi. Contohnya pada fungsi produksi atau pabrik, terdapat biaya pabrik yang menjadi tanggung jawab manajer pabrik. Pada fungsi penjualan terdapat biaya penjualan yang menjadi tanggung jawab manajer penjualan, manajer penjualan atau manajer pemasaran. Pada fungsi umum terdapat biaya administrasi dan umum yang menjadi tanggung jawab manajer umum. Dikatakan metode penghargaan penuh karena seluruh unsur harga pokok produk diakui sebagai harga pokok produk, yaitu meliputi biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik BOP tetap maupun BOP variabel. Metode penghargaan penuh biasanya digunakan pada akuntan keuangan atau financial accounting, tetapi dapat juga digunakan pada accounting manajemen atau managerial accounting. Metode penghargaan variabel atau variable costing disebut juga dengan metode penghargaan langsung atau direct costing, dan metode ini biasanya hanya digunakan pada accounting manajemen atau managerial accounting. Perbedaan penghargaan penuh dengan penghargaan variabel. Pertama, metode penghargaan penuh. Yang pertama, harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, variabel dan tetap, serta biaya overhead pabrik, variabel dan tetap. Dua, biaya periode adalah seluruh biaya yang bukan biaya pabrik, atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tiga, jualan dikurang harga pokok produk terjual adalah laba kotor. Keempat, biaya digolongkan berdasarkan fungsi organisasi, yaitu biaya pabrik, biaya penjualan, serta biaya administrasi umum. 5, digunakan untuk akunting keuangan dan akunting manajemen. 6, dari segi anggaran hanya digunakan untuk menyusun anggaran. Kedua, metode penghargaan variabel. Cirinya ada satu, yang pertama, harga pokok produk hanya meliputi biaya bahan baku. Kedua, biaya periode adalah seluruh biaya tetap, baik biaya tetap yang terjadi di pabrik maupun yang terjadi di luar pabrik. 3, jualan dikurang harga pokok produk terjual adalah margin kontribusi kotor. 4, biaya digolongkan berdasarkan sifatnya atau berdasarkan kaitannya dengan volume kegiatan, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. 5, biasanya digunakan hanya untuk akunting manajemen. 6, dari segi anggaran dapat digunakan untuk menyusun anggaran variabel dan anggaran tetap. Ciri-ciri konvensional. Pertama, tidak adanya muatan indikator atau ukuran kinerja dalam anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran layanan publik. Metode ini penetapan kinerjanya didasarkan pada ketersediaan anggaran. Kinerjalah yang diubah-ubah sesuai dengan jumlah anggaran tertentu. Ini anggaran bersifat tetap dan menjadi dasar dari penentuan target kinerja. Kedua, digunakan untuk mengendalikan pengeluaran. Karena pengendalian pengeluaran hanya dapat dilakukan apabila pos akun atau keuangan dilaporkan dalam bentuk lebih rinci. Oleh karena itu, semakin rinci suatu akun anggaran, maka instansi pemerintah semakin tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri anggarannya. 3, incremental budgeting, yaitu metode penyusunan anggaran yang berorientasi input dan menentukan kenaikan anggaran berdasarkan inflasi atau perubahan harga. 4, anggaran dengan metode konvensional adalah sentralistis. 5, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. 6, konvensional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line item, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru.
Definisi biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Biaya bahan baku dikatakan biaya variabel karena besar kecilnya biaya bahan baku dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan produksi. Bila volume kegiatan produksi meningkat, maka biaya bahan baku juga meningkat. Sebaliknya, bila volume kegiatan produksi menurun, maka biaya bahan baku juga menurun. Kemudian kedua, biaya bahan baku pembantu dan biaya pernik atas surplus pabrik merupakan biaya pabrik yang termasuk biaya variabel, sedangkan biaya penyusutan atau depresiasi pabrik merupakan biaya overhead pabrik yang termasuk biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Jadi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Karena perusahaan telah menyusun anggaran dalam rangka menjalankan fungsi perencanaannya, dan tiap 3 bulan sekali diadakan evaluasi untuk memastikan anggaran tersebut telah dilaksanakan dengan benar. Proses penyusunan anggaran sudah dilakukan dengan benar di mana batasan-batasan anggaran yang ditetapkan oleh tim anggaran diketahui oleh masing-masing divisi dan harus terdapat tujuan dari direktur utama karena menyangkut jumlah yang cukup besar. Alokasi biaya overhead kepada masing-masing produknya dilakukan dengan sistem konvensional dengan memakai satu pemicu biaya berdasarkan unit, sehingga produk yang lebih besar produksinya akan menerima alokasi biaya yang lebih besar. Padahal ada biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan jumlah produksi melainkan berhubungan dengan aktivitas yang lain. Hal ini akan menyebabkan distorsi pada alokasi biaya tersebut. Sekian hasil dari tugas individu saya. Jika ada salah-salah, mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.